Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Yang paling penting pada kita itu sekarang kan sudah punya peralatan untuk bagaimana mendeteksi kapan terjadinya bencana. Begitu. Nah, kalau kita sudah bisa mendeteksi itu, mencegahnya barangkali tidak mungkin dilakukan. Tetapi yang ada adalah bagaimana agar supaya kalau bencana itu terjadi, maka korban itu sesedikit mungkin, bahkan kalau bisa tidak ada korban. Oleh karena itu menyiapkan tadi, early warning hanya bagian yang paling kecil agar supaya masyarakat siap karena bencana akan datang. Tapi selanjutnya adalah bagaimana kalau early warning itu berbunyi, lalu apa yang harus mereka lakukan dan kemana mereka harus pergi dan sebagainya. Itu barangkali yang perlu BNPB saya tidak tahu apakah memang itu menjadi tugas dan kewajibannya menyiapkan. Seperti halnya tsunami barangkali, kalau itu memang daerah yang rawan tsunami, menyiapkan suatu tempat yang kira-kira itulah yang harus dituju oleh semua masyarakat yang ada di sana, sehingga pada saat alarm berbunyi, early warning berbunyi, maka dengan mudah dibuat agar dengan mudah masyarakat bisa segera menuju ke tempat itu sehingga mereka aman. Pengalaman saya pada saat tsunami itu, begitu saya mendapat perintah dari Presiden untuk segera melakukan tanggap darurat, yang ada pada benak saya bukan bagaimana membangun rumah, bagaimana menyelesaikan agar supaya jalan-jalan itu segera bisa lagi dilewati, tetapi bagaimana menyelamatkan orang-orang yang sudah yang selamat pada saat terjadinya bencana, tetapi mereka apabila tidak kemudian diselamatkan, mereka juga tidak akan survive. Karena mereka tinggal di tempat-tempat yang terisolasi dalam keadaan semua infrastruktur hancur, darat untuk bisa dijangkau melalui darat tidak mungkin, sawahnya habis, semua air bersih tidak ada, sehingga kalau dalam waktu singkat itu tidak segera mereka dibantu, mereka tidak akan survive. Itulah yang paling berat yang harus dilakukan. Oleh karena itu pada saat saya mendapat izin untuk mengerahkan pasukan dari berbagai negara, karena mereka semua menelpon saya, mereka mengatakan, apa yang bisa saya bantu? What can I do for you, General? Saya hanya mengatakan bahwa Anda tidak cukup hanya memberikan makanan, tidak cukup hanya memberikan medical team, medicine, atau pakaian, atau whatever, tapi yang paling penting adalah I need also your helicopter. I need also your transport aircraft. No problem, General. We will send you as much as can send to you. Oleh karena itu pada saat itu Admiral Fargu, Komandan Pasikoman, waktu saya telepon dia, saya mengatakan saya perlu helikopter untuk bagaimana saya bisa mendrop bantuan-bantuan ini kepada penduduk yang saat ini sedang terisolasi karena tidak bisa dijangkau melalui darat. Dia kirimkan kapal induk, pengangkut helikopter, puluhan helikopter disiapkan, dan kita mengadakan suatu operasi penyelamatan masyarakat yang terbesar seperti yang disampaikan, the biggest military operation other than war dari 17 negara yang sangat sukses menyelamatkan masyarakat agar mereka bisa tetap hidup setelah mereka survive dari tsunami ini. Nah, setelah berapa saat setelah tsunami, saya ada kesempatan berbicara di Shangri-La Dialogue di Singapura. Saya di sana dihadiri oleh para menteri pertahanan, para panglima dari berbagai negara, termasuk para politisi. Saya mengatakan, saya menghimbau kepada para politisi. Militer itu memang alat untuk bagaimana menyelesaikan satu persoalan. Tetapi gunakan dia sebagai alat yang paling akhir. Kalau itu untuk menyelesaikan perselisihan. Karena kalau itu yang Anda gunakan pada awalnya, yang terjadi adalah korban manusia yang sangat besar. Tetapi di dalam hal kemanusiaan, alat yang paling efektif juga yang bisa digunakan adalah juga militer. Gunakan itu sebagai alat yang pertama dalam rangka melakukan suatu operasi kemanusiaan. Itulah yang saya sampaikan pada semua politisi, dan itulah yang saya alami.